Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani wal akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur, kembali kita memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pagi hari ini kita pun kembali diberikan karunia, diberikan banyak anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara karunia dan anugerah yang sama-sama hendaknya kita syukuri, yaitu karunia berupa kemudahan dalam menjalankan ketaatan, dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebatas mengingatkan ma'asyiral muslimin, hendaknya bagi kita semuanya ketika beramal, khususnya ketika talabul ilmi, jangan lupa untuk selalu dihiasi dengan doa. Ketika belajar khususnya dan ibadah-ibadah yang lainnya, jangan lupa untuk selalu dihiasi dengan doa. Dan di antara doa yang hendaknya kita baca, terkhusus bagi orang yang talabul ilmi, adalah doa agar ilmu yang kita kaji, agar ilmu yang kita pelajari tidak sebatas hanya wawasan, tidak sebatas hanya pengetahuan, tapi betul-betul memberikan manfaat dan kebaikan untuk kita semuanya. Karena siapa yang dia belajar tapi ilmunya tidak memberikan faedah kepadanya, tidak membawa perubahan untuknya, sesungguhnya mencarinya ilmu selama ini la faidata fiha, sesungguhnya itu tidak ada gunanya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala belum memberikan nasihat kepada kita semuanya, inna talibal ilm idza lam yatahalla bil akhlaqil fadilah, sesungguhnya orang yang rajin ngaji, orang yang rajin talabul ilmi, kadang seminggu berapa kali sampai full ngajinya, kadang pagi sudah ngaji, malam lanjut ngaji, itu suatu keindahan. Tapi kata beliau, idza lam yatahalla bil akhlaqil fadilah, ketika kita semuanya rajin ngaji tapi ternyata tidak diikuti dengan berhias dengan akhlak yang mulia, fa inna talabatahu li ilmi la faidata fih, sesungguhnya ngajinya kita selama ini tidak memberikan faidah. Maka ma'asyiral muslimin, mari terus kita mengadakan muhasabah diri agar betul-betul aktivitas ngaji kita semakin membuat kita bertakwa dan membuat kita semakin lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Ifani fillah rahimani wa rahimakumullah. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Pagi-pagi sudah nyerumput teh, Masya Allah. Bapak Ibu tanya kabar, baik atau tidak? Dapat pahala atau tidak? Kenapa? Nah iya, insya Allah dapat. Kenapa? Menanyakan kabar baik, dapat kebaikan. Limada? Sebabnya adalah ketika Bapak Ibu bertanya kabar, itu jadi sebab orang lain berbuat kebaikan. Ketika saya tanya gimana kabarnya, Bapak Ibu menjawab, alhamdulillah.
Minimalnya alhamdulillah. Kalau saya nggak bertanya, jenengan mengucapkan alhamdulillah atau tidak? Belum tentu. Maka berbuat baik ada dua cara. Yang pertama mubasyarah, secara langsung, yaitu bapak ibu mengucapkan alhamdulillah. Cara berbuat baik yang kedua adalah as-sabab. Kita menjadi sebab. Sebab orang lain berbuat apa? Kebaikan. Di antara contohnya adalah kita menanyakan kabarnya. Dengan kita bertanya kabar teman kita, saudara kita, mereka mengucapkan alhamdulillah. Dan kata para ulama, as-sabab kal mubashir. Orang yang jadi sebab seperti pelaku kebaikan langsung. Maka pilihlah jalan mana yang memungkinkan untuk kita. Kalau kita mampu berbuat baik langsung, maka kerjakan. Tapi kalau enggak mampu, jadilah yang kedua. Sebab adanya apa? Kebaikan. Bapak Ibu, mungkin tidak semuanya mampu duduk di depan untuk berbicara. Kalau duduk mungkin mampu. Tapi kalau berbicara, sebenarnya ada ilmu, tapi kurang apa? Kurang pede mungkin. Kalau Bapak Ibu tidak bisa duduk berbicara di depan di sini, maka jadilah yang kedua, sebab bagaimana majelis ilmu itu tetap apa bisa berjalan. As-sabab kal mubashir. Orang yang jadi sebab seperti apa? Pelaku kebaikan secara langsung. Maka jangan bosan-bosan untuk bertanya kaifahal, gimana kabarnya, terutama suami kepada istri. Bapak-bapak pulang kerja masuk rumah sering atau tidak bertanya gimana kabarmu istriku? Sering bapak-bapak? Kenapa? Sudah pengantin tua. Tanya bapak-bapak, istri jenengan saat ini sama dengan istri di saat kita masih muda. Enggak ada bedanya, cuman beda usia saja. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setiap kita Bapak Ibu pasti mendambakan keberuntungan. Siapapun itu, ya, tidak ingin yang namanya kerugian. Dan di antara tanda keberuntungan yang sejati bagi orang beriman adalah ketika semakin bertambah umur, semakin dimudahkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda keberuntungan bagi seorang hamba, ketika dia semakin bertambah usia, semakin bertambah umur, otomatis semakin mendekati dengan apa? Kematian. Dia semakin dimudahkan Allah dalam mengerjakan ketaatan kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khair." Ketika Allah Subhanahu wa taala itu menginginkan kepada hambanya khairan, bentuknya nakirah, memiliki makna umum, kebaikan dimanapun, di dunia maupun di akhirat. Ya, di saat menjelang kematian, ketika di alam kubur, ketika di padang mahsyar, dan kebaikan yang lainnya. Idza aradallahu bi'abdin khaira, ketika Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, ista'malahu. Maka Nabi ditanya apa itu makna ista'malahu, qalu ya Rasulullah kaifa yasta'mal. Nabi menjawab, yuwaffiquhu li'amalin salih summa yakbidu alaih. Tanda seorang hamba diinginkan khair, kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik. Ya, diberikan hidayah. Baik hidayah itu irsyad atau hidayah itu taufik. Dia ditunjukkan kepada jalan-jalan kebaikan sekaligus dimudahkan mengamalkannya. Karena hidayah itu nau'an. Hidayah ada berapa? Ada dua. Ada orang yang mendapatkan hidayah itu irsyad, tapi tidak mendapatkan hidayah itu taufik. Banyak orang dimudahkan mengenal kebaikan, tapi dia tidak mudahkan apa untuk mengerjakannya. Kata Nabi, tanda orang itu diinginkan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala
adalah yuwaffiquhu, diberikan taufik, baik taufiku irsyad maupun taufik apa? Hidayah, dibukakannya hati untuk menerima kebaikan dan juga mengamalkannya. Summa yakbiduhu, setelah dia beramal soleh, diberikan taufik untuk beribadah kepada Allah. Summa yakbiduhu, Allah pun mencabut nyawanya. Maka ini menunjukkan Bapak Ibu, siapa yang semakin bertambah umur, semakin bertambah usia, dimudahkan dalam beribadah, maka bersyukurlah. Semoga ini merupakan alamatul khair, tanda-tanda apa? Kebaikan. Dan ini jamaah kaum muslimin, kalau sering kita ingat dan kita ingat, akan membuat kita lebih apa? Bersyukur. Karena ngapunten Bapak Ibu, kadang karena keadaan mungkin nek pas ngaji kayak gini kita mantuk-mantuk, ya nikmat itu banyak. Tapi kadang kalau sudah keluar pengajian, aktivitas kerja dan sebagainya, kadang nikmat itu hanya fokus pada apa? Pada harta. Ya, makanya kalau pas hartanya banyak, melakunya jalannya gembrigah. Randidit melakunya niki do paham melaku apa mboten ta? Berjalannya, ya. Jadi nikmat itu tidak hanya harta, dan harta merupakan nikmat yang paling terendah. Dan termasuk nikmat yang mahal adalah kita diberikan taufik, hidayatul irsyad wa hidayatul taufik, terlebih di akhir-akhir sisa hidup kita. Jamaah kaum muslimin, tapi lebih beruntung lagi. Bertambah tua, bertambah baik itu untung. Tapi lebih beruntung lagi apabila kebaikan yang kita tanam di dunia selama ini, ketaatan yang kita kerjakan di dunia selama ini, kebaikannya, pahalanya betul-betul bisa kita panen di akhirat. Ya, orang yang lebih beruntung lagi adalah ketika dimudahkan beramal, sekaligus dimudahkan apa? Bisa memanen kebaikannya besok di yaumul kiamah. Dan ini tujuan utama. Tujuan orang utama itu beramal bukan sebatas beramal selesai. Ada yang lebih tinggi daripada itu. Apa itu? Dipanen kebaikan kita besok di yaumul kiamah. Dan ternyata ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak setiap orang yang beramal ternyata bisa menikmati kebaikan amalannya besok di yaumul kiamah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat yang masyhur, yang sering diulang-ulang Bapak Ibu, Nabi mengatakan dalam riwayat Imam Abu Dawud, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'alamanna aqwaman min ummati. Di sini Nabi menyebutkan dengan lam taukid wa nun taukid tsakilah, menunjukkan apa? Betul-betul. Betul-betul aku mengetahui aqwam. Aqwam jamak min kaum, banyak berarti. Dan ternyata kaum ini kata Nabi min ummati, termasuk dari apa? Umatku, dan kita termasuk daripada umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku betul-betul mengetahui ada suatu kaum dari umatku ya'tun yaumal qiyamah, yang mereka akan datang di hari kiamat bihasanat, dengan kebaikan-kebaikan yang banyak, ibadah-ibadah yang luar biasa, karya-karya kebaikan yang Masya Allah. Saking banyaknya Nabi mengabarkan amsali jibala, seperti gunung. Bapak Ibu, gunung itu besar atau kecil? Kalau kecil namanya kok kuning, besar. Menggambarkan bagaimana si kaum ini ketika menghadap Allah di yaumul qiyamah, kebaikannya tidak sembarangan, azim kal jibal. Tapi kata Nabi SAW, fayaj'aluha Allah azza wa jalla haba'an manthur. Ternyata di akhirat kebaikan yang begitu besar, yang begitu banyak, Allah jadikan menjadi haba, menjadi debu. La faidata fih, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Hadal hadis minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahdhirun lana wa lakum, menjadi peringatan untuk saya pribadi dan jamaah semuanya, bahwa tidak setiap orang yang berbuat baik bisa memanen kebaikannya. Untuk itu jamaah kaum muslimin,
berhati-hatilah. Ngapunten Bapak Ibu, kita beramal ini sudah capek. Terus Bapak Ibu, kajian ba'da subuh niku Masya Allah, apalagi musim dingin. Tadi saya berangkat dari Mojosongo, rumah mertua, sampai sini Bapak Ibu, tangan sudah kaku ini. Masya Allah, di jalan dinginnya pol Bapak Ibu. Sampai sini alhamdulillah yang pertama kali. Ini tak kira kajiannya libur ini. Di luar sudah adzan, kok belum adzan. Saya mau masuk adzan takut salah Bapak Ibu. Ya ternyata nggak libur, alhamdulillah. Ya, maka Bapak Ibu, kita beramal sudah capek, Pak. Ya, menghabiskan tenaga, menghabiskan pikiran. Walhamdulillah, maka dieman-eman. Maka jaga amal kita yang sudah lelah ini. Bagaimana caranya? Di antaranya menjauhi perkara-perkara yang bisa menghancurkan amal kita. Ma'asyiral muslimin, termasuk perkara yang bisa menghancurkan seorang hamba, yang perlu diulang-ulang. Yang perlu diulang-ulang. Kenapa? Karena tabiat manusia itu mudah lalai. Terus Bapak Ibu gampang lupa atau gampang ingat? Saya tanya, terakhir saya ngisi pengajian babnya apa Bapak Ibu? Lupa, wong cuma nulis tok. Di rumah tidak ya karena nggak ada ulangan. Coba Masya Allah, setiap kajian pertemuan besok ulangan dulu. Akan rajin apa? Murojaah. Itu mungkin perlu dievaluasi ya, biar bukunya nggak cuma catatan Pak ini. Termasuk penyakit yang bisa menghancurkan amal seorang hamba, kata para ulama, al-ujub. Sifat apa? Sifat ujub. Ujub itu bahasa Arab. Bahasa Jawanya apa? Kena ini bukan orang Jawa ini Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu rahimani wa rahmatullah, Rasulullah SAW bersabda dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dengan derajat yang hasan. Kata Nabi SAW, "Thalathun muhlikat." 3 perkara muhlikat. Nabi menyebut 3 perkara ini dengan lafaz apa? Muhlikat. Tidak sembarangan. Yang membinasakan, kata Nabi, yang akan menghancurkan pelakunya, menghancurkan amalannya. Muhlikat. Dari 3 perkara itu diantaranya adalah i'jabul mar'i binafsih. Orang itu bangga, ujub terhadap apa? Dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, maka hati-hati dari penyakit ujub. Dan ini harus sering diulang-ulang, karena di antara tabiat manusia itu mudah terkena penyakit apa? Bangga diri. Masya Allah, dulu pengajian di sini itu yang hadir bisa dihitung dengan jari. Sekarang walhamdulillah full, walaupun pinggirnya. Ya, kadang tumbuh penyakit ujub. Dan jamaah kaum muslimin rahimani Allah, kira-kira kita ini sudah terkena penyakit ujub atau belum? Itu yang perlu dievaluasi. Kadang kita senang mengevaluasi kesehatan fisik, tapi kadang lupa mengevaluasi kesehatan apa? Hati. Masya Allah, kadang tiap bulan rutin ke dokter, periksa apa? Cek semua kesehatan, tapi hatinya jarang dievaluasi. Jamaah kaum muslimin, Al-Imam Ibnu Mubarak dalam kitab Syu'abul Iman belum mengatakan tentang makna ujub. Apa kata beliau? Al-ujub adalah antara anna indaka syai' laisa inda ghairik. Orang dikatakan ujub diantaranya adalah apabila antara anna indaka syai', kita merasa memiliki satu kelebihan. Merasa memiliki satu kelebihan. Yang kelebihan ini tidak dimiliki yang lainnya. Ya, kita menganggap, kita merasa kita punya keistimewaan, punya kelebihan yang hal ini tidak dimiliki yang lainnya. Ini namanya ujub. Maka siapa yang punya perasaan seperti ini, maka hati-hatilah, sudah terjatuh pada penyakit apa? Al-ujub.
Demikian penjelasan yang pertama. Definisi yang kedua, di antara makna ujub adalah sebagaimana ucapan Al-Imam Bishr bin Al-Harith disebut ke dalam kitab Hilyatul Awliya. Beliau mengatakan al-ujub an tastakthir amalaka wa tastakil amalan nas au ghairi au amali ghairik. Namanya ujub adalah an tastakthir. Apa maknanya? Kita merasa banyak. Seseorang itu merasa banyak amalannya dan menganggap orang lain merasa sedikit amalannya. Siapa yang ketika memandang dirinya merasa Masya Allah amalanku sudah banyak, dan ketika melihat orang lain masih sedikit, hati-hati, ini juga termasuk bentuk ujub yang membahayakan seorang hamba. Dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan al-ujub muhbitun lil a'mali as-salihah. Penyakit ujub, merasa amalannya sudah banyak, yang lain masih sedikit. Merasa kita punya kelebihan yang tidak dimiliki yang lainnya, kata beliau muhbit, bisa menghancurkan, bisa menghapuskan al-a'mal as-salihah, amal soleh kita. Fahdharu, maka berhati-hatilah. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada ucapan yang indah dari seorang imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Madarijus Salikin. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, Bapak Ibu, wa innaka antabita naim wa tusbih nadim khair min antabita qa'iman wa tusbiha mu'jaban. Kata beliau Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, innaka, sesungguhnya engkau Bapak Ibu, antabita naiman, tertidur di malam hari. Maknanya Bapak Ibu, tidur malam, delalah, bangun-bangun, ngerti-ngerti sudah apa? Menjelang subuh. Gagal sholat apa? Malam. Bapak Ibu kalau gagal sholat tahajud, gelon apa mboten? Oh, Masya Allah, bantere gelo. Ya, Bapak Ibu, ini ruangannya AC. Tah itu kalau nggak diminum dingin, Pak. Monggo. Ya. Bapak Ibu, kata beliau, sesungguhnya engkau di waktu malam tertidur dan ternyata bangun gagal sholat malam, kemudian nadiman, paginya nyesel, gelo Bapak Ibu, tidak bisa sholat malam, bangun pagi kemudian apa? Nadim, menyesal. Itu lebih baik dari apa? Antabita qa'iman, di waktu malam kita berhasil sholat malam, full sholat malamnya, tapi di waktu pagi kita mu'jaban, muncul penyakit apa? Ujub. Perhatikan, orang yang pertama gagal sholat malam, tidak melakukan apa? Sholat malam, tapi paginya dia menyesal. Itu lebih baik daripada orang yang sholat malam tapi paginya apa? Ujub. Kenapa? Kok posting, Masya Allah. Kenapa hadirin? Sebabnya adalah karena menyesal. Karena menyesal tidak mengerjakan kebaikan, itu pintu-pintu kebaikan. Tapi ujub, setelah berbuat kebaikan, itu pintu-pintu apa? Keburukan. Orang yang gagal berbuat baik kemudian menyesal Bapak Ibu, fa insyaallah berikutnya akan lebih baik. Tapi kalau orang yang sudah berhasil beribadah, berhasil berbuat baik, setelahnya ujub, setelahnya apa? Akan penuh dengan keburukan. Makanya betul kata beliau, orang yang gagal beribadah namun ada penyesalan, itu lebih baik daripada orang yang berhasil beribadah tapi apa? Tumbuh penyakit apa? Ujub. Alhamdulillah, tadi malam gagal sholat malam, wis tak gagal terus. Bukan gitu jemaah. Wah, ini setan masuk, Pak. Aman, gagal lebih baik. Gelo, ngur gelo tak Bapak Ibu, besok gagal terus.
Terakhir belum menutup, fa innal mu'jaba la yas'udu lahu amal. Sesungguhnya orang yang bangga diri, sesungguhnya amalannya tidak akan naik ke Allah Subhanahu wa taala, alias apa? La yakbal, tidak diterima. Taib jamaah kaum muslimin, demikian bahaya penyakit ujub. Tapi Bapak Ibu, mengobati penyakit fisik itu mungkin lebih mudah daripada mengobati penyakit apa? Hati. Karena penyakit hati letaknya di anggota badan yang sering berubah. Ya, itu lebih sulit. Dan memang penyakit hati lebih sulit untuk apa? Dideteksi. Nah, sekarang yang terakhir, bagaimana kiat agar kita bisa terhindar dari penyakit apa? Ujub. Merasa amal lebih banyak, orang yang sedikit, merasa punya keistimewaan yang tidak dimiliki yang lainnya. Bagaimana kiat-kiatnya? Inilah yang terakhir. Alhamdulillah sudah terakhir. Ngaji kalau dengar kalimat terakhir, ayam buatan Bapak Ibu. Ayam. Padahal yang terakhir yang paling panjang, Pak. Yang pertama adalah menyadari dan meyakini. Kiat agar kita selamat dari penyakit ujub, yang pertama adalah menyadari dan meyakini kita bisa berbuat baik semata-mata karena pertolongan dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, menyadari dan meyakini bahwa kita bisa berbuat baik semata-mata karena pertolongan dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Banyak orang berharta, ya, tapi tidak setiap orang yang berharta bisa menunaikan ibadah haji. Tapi juga banyak orang yang hartanya pas-pasan, tapi mereka bisa apa? Menunaikan ibadah haji. Hada dalil. Ini menunjukkan bahwa orang bisa mengerjakan ibadah bukan semata-mata karena kemampuannya, bukan semata-mata karena kehebatannya, tapi karena pertolongan dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kisah yang sering terjadi pada kita, termasuk saya Bapak Ibu, kalau kita safar. Bapak Ibu sering safar apa mboten? Piknik lah, sering lah. Kita derandidit Pak. Kadang kita safar, piknik, mampir masjid. Ya rata-rata Bapak Ibu masjid safar itu ada apanya? Kotak infaknya. Bapak Ibu ketika itu kita datang, padahal apa namanya piknik itu bawa uang enggak? Mau seorang gue duit. Apakah setiap kalau kita singgah di masjid ada kotak infak kita nyemplungi? Bantermen sok-sok. Ya, ini kita evaluasi diri kita. Sok-sok pada pegang apa? Uang. Ini dalil menjadi bukti nyata Bapak Ibu bahwa orang itu berinfak bukan semata-mata karena punya uang, tapi karena hidayah dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya orang berinfak semata-mata karena punya uang, setiap lewat masjid ada kotak infak, dia pasti apa? Nyemplungi. Ternyata kenyataannya sok-sok. Ini bahasa baru, sok-sok. Bapak Ibu, banyak orang punya fisik lengkap, baca Qur'annya fasih, tapi mereka tidak mampu menghafal Al-Quran. Betul Bapak Ibu? Termasuk yang hadir ini ya. Masya Allah, wajah kita fasih. Sudah berapa hafalannya? 30 juz 30. Masya Allah, kita lengkap fisiknya, bacanya lancar Bapak Ibu. Nek Ramadan bisa khatam 3 kali. Tapi ingat, tidak setiap orang yang fisiknya lengkap, bacanya lancar bisa hafal Al-Quran. Tapi di sana banyak orang-orang yang fisiknya tidak selengkap kita, ya, tidak senikmat kita, terbatas fisiknya, tapi ternyata mereka mampu menghafal, enggak cuma juz 30, tapi 30 juz. Bapak Ibu pernah saya lihat tayangan di video,
Ada halaqah Quran yang ketika menghafal bukan dengan lisan, tapi dengan tangan. Siapa mereka? Nah, orang-orang yang bisu. Masya Allah, nggak bisa bicara, tapi mereka dimudahkan menghafal. Karena hidayah, karena pertolongan Allah. Ada juga orang yang fisik nggak lengkap, ketika menghafal Quran cukup meraba-raba dengan tangan. Siapa mereka? Orang-orang yang buta. Buta sama nggak buta, lihat jelas mana? Tentunya yang nggak buta, Pak. Banyak orang-orang yang buta mereka hafal Al-Quran, tapi orang-orang yang jelas penglihatannya nggak mampu menghafal Al-Quran. Wahada dalil, ini menjadi tanda dan bukti Bapak Ibu, seseorang bisa berbuat baik bukan semata-mata karena kemampuannya, semata-mata bukan karena kehebatannya, tapi karena pertolongan dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bisa menyadari seperti ini dan terus dia sadari, fa insyaallah akan jadi sebab hilangnya penyakit apa? Penyakit ujub. Bapak Ibu, maka ahlu surga, di antara ucapan ahlu surga adalah mereka menyadari mereka masuk surga itu pun karena hidayah. Ahlu surga ketika masuk surga, mereka juga menyadari dan meyakini mereka masuk surga karena hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 43. Surat Al-A'raf ayat 43. Allah mengatakan tentang ahlu surga, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ucapan yang masyhur. Wa qalu, kata Allah, orang-orang ahlu surga mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzi hadana. Ahlu surga mengatakan alladzi hadana, yang telah memberikan hidayah kepada kami sehingga masuk ke dalam surga ini. Ucapan ahlu surga. Maka siapa yang ingin menjadi ahlu surga, selalu tanamkan dalam diri kita bahwa kita bisa berbuat baik, ketaatan semata-mata karena hidayah, karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, ini perkara yang penting yang harus sering diulang-ulang. Saking pentingnya masalah ini, keyakinan kita bisa berbuat baik semata-mata karena pertolongan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Nabi pun juga mengingatkan kepada para sahabatnya. Bahkan Nabi ketika mengingatkan perkara ini di saat-saat yang perkara yang sangat utama, dalam perang Khandaq, ketika Nabi gali apa? Parit. Nabi itu ikut napa Pak? Napa niku? Minggul tanah. Ya, Masya Allah ya. Setelah itu Nabi dalam rangka memberikan semangat kepada para sahabatnya dan hatinya betul-betul agar bergantung kepada Allah, Nabi mengucapkan syair. Di antara yang dibaca beliau adalah Allahumma, atau dalam riwayat yang lainnya wallahi laulallah mahtadaina wala sumna wala sallaina. Demi Allah, kata Nabi, ya, kalau bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kita enggak mungkin dapat hidayah. Yang mengucapkan Nabi di hadapan siapa? Para sahabatnya. Nabi manusia terbaik, sahabat generasi yang terbaik. Menunjukkan apa? Ini nasihat, merupakan nasihat yang sangat agung. Demi Allah, kalau bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mahtadaina, kita enggak mungkin dapat hidayah. Wala sumna, kita enggak mungkin bisa berpuasa. Wala sallaina, kita enggak mungkin mampu menegakkan ibadah salat. Ini merupakan ucapan yang agung yang ditancapkan oleh manusia terbaik kepada generasi terbaik. Maka Bapak Ibu selalu kita ingatkan hal ini, khususnya kepada keluarga kita, agar mereka tumbuh dalam tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi selesai kiat yang berapa? Pertama. Sampai jam berapa ya Pak? 6.
Undangannya menjelang syuruk, menjelang 5:30 sudah menjelang. Sekarang yang kedua adalah kiat agar kita bisa selamat dari penyakit ujub. Yang kedua adalah mengingat terhadap aib dan kekurangan kita. Ya, mengingat terhadap aib dan kekurangan kita. Saya tanya Bapak Ibu yang hadir ini saja, siapa yang merasa sempurna angkat tangan? Enggak ada? Masya Allah. Berarti jujur ya. Memang makhluk tidak ada yang sempurna. Siapa yang punya kesempurnaan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, manusia itu dhaif. Banyak kelemahannya, banyak apa? Kekurangannya. Maka mengingat aib diri sendiri, mengingat kekurangan kita, itu di antara kiat seseorang bisa selamat dari penyakit ujub. Ya, termasuk yang banyak kurang adalah amalan kita. Kadang Bapak Ibu, penyakit ujub itu muncul karena kita enggak lupa amal kita banyak apanya? Kekurangannya. Saya tanya Bapak Ibu, jenengan naik mobil baru, menurut Bapak Ibu mobil yang paling bagus saat ini mobil apa? Menurut jenengan apa Pak? Apa jarang tuku mobil Pak ya? Mobil apa jamaah yang paling jenengan sukai saat ini? Guru suka tok ora tuku Pak. Ya Pajero, Masya Allah. Saya mudeng cuma Pajero. Pajero anyar, Masya Allah, harganya mahal, catnya masih mulus, sempurna catnya. Nek udan ya ora macet, Masya Allah. Naik mobil yang sempurna seperti itu bangga apa mboten? Bangga. Mungkin mlakune ya rodok beda, kacamatane iso ngireng gitu wae. Tapi nek jenengan numpak mobil ya otok-otok ya nek mlaku dadak klonteng itu numpak mobil seperti itu bangga apa mboten? Bangga juga. Kita enggak jamaah, enggak jujur kan benar. Ya, ini gambaran mudah saja jamaah. Kadang kita punya amal dan menyebabkan penyakit ujub, bangga diri Bapak Ibu. Kenapa? Lupa amal kita banyak apa? Kekurangannya. Ya, Bapak Ibu nanti sholat Allahu Akbar, tiba-tiba mikir hal-hal di luar sholat. Sering banget. Sering tur diikuti pikiran. Iya. Bisnisku piye, tanggal tua setoran. Gitu kok sempurna jemaah? Enggak ada yang sempurna sholat kita. Maka di sana ada ibadah sholat dalam rangka untuk apa? Menyempurnakan yang kurang. Jemaah kaum muslimin, Al-Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi rahimahullahu taala beliau berkata, "Man imtuhina bil ujub falyufakkir fi uyubihi." Siapa yang ditimpa penyakit ujub, hendaknya dia memikirkan aibnya, memikirkan kekurangannya, menyadari kita ini bukan makhluk yang sempurna, amal kita pun tidak ada di atas kesempurnaan. Pikirkan itu. Fa in ujiba bi fadailihi falyaftis ma fihi min akhlaqil daniyah. Siapa yang bangga terhadap sifat-sifat baiknya, Masya Allah, saya itu Masya Allah ratau galak karo bojo. Bapak-bapak maksudnya ya. Saya itu selama jadi suami gak pernah galak. Nganten nom yora galak, nganten tua yora galak. Istriku minta apa-apa tak kasih. Dikasih apa? Kasih nasihat. Bukan kasih uang ya. Dia bangga dengan apa? Kelebihannya. Kata beliau, siapa yang bangga terhadap sifat-sifat baiknya, maka hendaknya dia mengingat akhlak buruknya. Setiap kita pasti punya akhlak buruk. Bapak-bapak sing dieling-eling akhlak yang bagus apa akhlak yang jelek? Jeleknya, Masya Allah. Berarti tutup pengajian Bapak Ibu. Ya, ini luar biasa jemaahnya Pak.
fa in khufiyat alaihi uyubah jumlatan hatta yadunnu annahu la aiba fih falyalam anna musibah ilal abad. Jika ia tidak mampu melihat aibnya, tidak mampu melihat kekurangannya sama sekali, dan dia menyangka tidak punya kekurangan, sesungguhnya itulah musibah yang nyata. Bersyukur Bapak Ibu, siapa yang masih diberikan kemudahan melihat kekurangannya. Ya, yang musibah itu adalah siapa yang tidak mampu melihat apa? Aibnya. Sehingga semakin lama enggak semakin baik. Karena merasa sudah apa? Sempurna. Tapi Bapak Ibu hormati, demikian kiat yang kedua agar kita tidak terjatuh pada penyakit apa? Ujub. Mengingat terhadap aib dan kekurangan kita. Cukup jemaah. Ya, insyaallah ini dulu kita sampaikan. Ya, semoga dengan dua tadi bisa membantu kita. Bisa membantu kita untuk selalu tumbuh penyakit tawadhu, bukan penyakitnya sifat apa? Tawadhu. Dan terhindar dari penyakit apa? Ujub. Dan jangan lupa banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan materi seperti ini hendaknya diulang-ulang. Ya. Kalau di majelis ilmu enggak dapat, dibuka di YouTube terkait dengan apa? Penyakit-penyakit hati. Jangan lupa ma'asyiral muslimin, perkara hati perkara yang lebih penting dari perkara zahir. Maka boleh kita bersemangat selalu memperhatikan amal-amal zahir kita, salat kita, sujud kita, rukuk kita, bagaimana wudu kita, bagus. Tapi jangan lupa ada yang lebih penting, memperhatikan apa? Perkara-perkara hati kita. Karena hati itu penentu. Penentu apa? Amalan lahir kita. Sehebat apapun amal zahir kita, tapi kalau batin tidak diikuti dengan kebaikan-kebaikan, la faidah, tidak ada gunanya. Maka orang yang pertama masuk neraka siapa? Zahirnya ahli ibadah. Orang yang masuk neraka zahirnya ahli ibadah, qari. Orang yang katakan qari, rajin baca Quran. Alim, orang yang berilmu. Jawad, orang yang dermawan. Ya, tetapi mereka masuk neraka pertama kali karena kondisi isi hatinya. Makanya jangan pernah lelah, jangan pernah bosan untuk selalu belajar masalah apa? Masalah hati. Wallahu a'lam bishawab. Tidak panjang lebar kita sampaikan, banyak khilaf yang mohon dimaafkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.